Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah ide lebih cepat tersebar daripada kontrol kekuasaan. Bagaimana jika saya berkata bahwa salah satu perpecahan terbesar di dunia bukan dimulai dengan sebuah perang, bukan juga dengan kudeta, tetapi karena seorang pria yang tidak mau diam. Bagaimana jika saya berkata bahwa sebuah tindakan di kota kecil dan tidak terkenal bisa menimbulkan api dan membakar tatanan Eropa? Dan yang lebih mengganggu lagi, bagaimana jika yang ia lawan itu bukan musuh asing, tetapi sebuah sistem dan tatanan yang sudah dianggap begitu suci? Ini bukan tentang perlawanan biasa saja. Ini adalah persoalan keberanian yang begitu mahal. Sebuah kertas yang berisikan tulisan dapat mengguncang dunia. Selamat datang di Ruang Sejarah bersama saya Ivan Banjarnahor. Kita berada di awal abad ke-16. Eropa berada di bawah pengaruh yang begitu kuat oleh gereja Katolik Roma. Dan paus yang menjabat pada saat itu adalah Paus Leo ke-10. Gereja bukan hanya sekedar lembaga rohani, tetapi gereja memegang kekuatan politik dan ekonomi. Salah satu proyek terbesar pada saat itu adalah pembangunan ulang Basilika Santo Petrus. Tentunya untuk membangun ulang basilika ini dibutuhkan begitu banyak biaya. Maka otoritas gereja memberlakukan penjualan indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi adalah pengurangan hukuman secara temporal atas dosa yang sudah diampuni. Namun di dalam praktiknya di banyak tempat, indulgensi ini dipromosikan seolah-olah dapat membebaskan manusia dari api penyucian. Seorang pengkhotbah Dominikan yang bernama Johann Tetzel pada saat itu begitu terkenal dengan slogan, "Begitu koin berdenting di kotak, maka jiwa melompat dari api penyucian." Bagi sebagian orang ini merupakan pengharapan, tetapi bagi seorang Martin Luther ini merupakan penyimpangan. Siapa itu Martin Luther? Dia bukan orang yang sembarangan. Ia merupakan seorang profesor teologi di Universitas Wittenberg. Dia juga adalah anggota dari Ordo Agustinian. Selama hidup pelayanan Martin Luther, dia selalu bergumul tentang dosa dan keselamatan. Dia selalu mempertanyakan bagaimana manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah. Maka melalui studinya atas surat Roma dan Galatia, dia menemukan konsep justifikasi oleh iman. Bahwa manusia dapat dibenarkan bukan karena usaha manusia itu sendiri, melainkan karena anugerah melalui iman. Dan konsep ini dikenal dengan trisola, sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Disinilah benturan mulai tak terhindarkan. Jika memang otoritas tertinggi adalah Alkitab, maka struktur dari tradisi dan kekuasaan harus diuji. 31 Oktober 1517. Ini merupakan tanggal bersejarah bagi reformasi kekristenan. Maka setiap tanggal 31 Oktober diperingati sebagai hari reformasi. Apa yang terjadi pada saat itu? Martin Luther membuat sebuah tesis yang diberikan dengan judul Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, atau yang kita kenal sekarang sebagai 95 dalil. Setelah Luther menuliskan 95 dalil ini, dia menempelkan dalil itu di depan pintu Kastil Wittenberg. Ini bukan vandalisme, karena pada saat itu pintu gereja digunakan sebagai tempat untuk menempelkan pengumuman-pengumuman. Namun, yang ia tulis itu adalah gagasan menentang praktik populer yang terjadi pada saat itu. Ia mempertanyakan tentang otoritas paus dalam hal penghapusan dosa. Ia juga menentang gagasan bahwa penghapusan dosa bisa dihubungkan dengan transaksi finansial. Ia tidak berniat untuk memecah gereja. Dalil yang ia buat itu tujuannya adalah sebagai bahan debat teologis. Namun, sejarah memiliki rencana yang lain. Beberapa dekade sebelumnya, Johannes Gutenberg menciptakan alat cetak. Dan inilah faktor kunci.
95 dalil yang dituliskan oleh Martin Luther diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, dicetak, diperbanyak, dan disebarkan. Dalam hitungan minggu, 95 dalil ini tersebar luas di seluruh penjuru Jerman dan dalam hitungan bulan ke seluruh penjuru Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah ide lebih cepat tersebar daripada kontrol kekuasaan. Revolusi pada saat itu bukan lagi persoalan senjata. Revolusi yang terjadi ini adalah persoalan informasi. Reaksi datang begitu cepat. Pada tahun 1520, Paus mengeluarkan bulla ekskomunikasi kepada Luther untuk mengucilkan dia. Dan setelah bulla itu keluar, Luther membakar dokumen itu di depan umum. Kemudian tahun 1521, ia dipanggil ke sidang kekaisaran di Worms atau yang dikenal sebagai Diet of Worms. Di hadapan Kaisar Charles V, ia diminta untuk menarik ajarannya. Tetapi jawaban Martin Luther sangat fundamental. Ia tidak bisa menarik ajaran itu kecuali dinyatakan bersalah oleh kitab suci dan akal sehat. Dan jawaban legendaris Martin Luther pada saat itu adalah, "Di sini aku berdiri, aku tidak dapat berbuat lain." Setelah ucapan itu dikatakan oleh Martin Luther, maka ia dinyatakan sebagai penjahat kekaisaran. Siapapun boleh membunuh dia tanpa mendapatkan hukuman. Namun Luther dilindungi oleh Frederick the Wise atau Frederick Sang Bijak. Pada saat itu ia diculik secara aman dan kemudian disembunyikan di Kastil Wartburg. Dan di sanalah ia melakukan hal yang sangat revolusioner. Luther menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Jerman. Untuk pertama kalinya, masyarakat biasa bisa membaca secara langsung kitab suci tersebut. Ini bukan hanya reformasi teologi, ini juga termasuk revolusi literasi. Reformasi semakin menyebar dan tidak terbendung lagi. Setelah Luther, muncul tokoh reformasi yang lain seperti Calvin dan Zwingli. Eropa terpecah menjadi dua, Katolik dan Protestan. Terjadi konflik di mana-mana, termasuk perang 30 tahun dan perang-perang yang lainnya. Bahkan jutaan orang diperkirakan meninggal dunia karena konflik-konflik yang terjadi di berbagai tempat. Reformasi membawa kebebasan berpikir, tetapi juga konflik berdarah. Ternyata sejarah tidak pernah sederhana. Satu kertas yang berisikan tulisan, satu palu, dan satu keberanian. Ia tidak memiliki tentara. Dia juga tidak memiliki kekuasaan di dalam politik. Dia hanya memiliki keyakinan. Dan ketika keyakinan bertemu dengan keberanian, maka dunia berubah. Pertanyaannya sekarang bukan tentang Luther. Pertanyaannya adalah, ketika suatu saat nanti Anda melihat hal yang tidak benar, apakah Anda hanya diam? Atau Anda akan menjadi Luther yang berikutnya, menuliskan sebuah dokumen, kemudian mengguncang dunia.